Mohon siap Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua PGRI Cabang Kecamatan Cijulang atas kesempatannya. Sebelum memulai acara, terlebih dahulu saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kuliah subuh. Namun semoga kita tetap semangat ya Bapak dan Ibu, meskipun sekarang kita sudah menginjak hari ke-10 ya di bulan Ramadan, tetapi mudah-mudahan tidak menyurutkan niat kita untuk bertolabul ilmi, mengikuti berbagai kajian-kajian subuh di pagi hari yang cerah ini. Mohon izin Bapak dan Ibu, sebelumnya di sini saya akan membacakan pantun ya Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Mentari terbit di ufuk timur, Cakep. cahaya terang menerangi bumi. Cakep. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang makmur. Cakep. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mantap. Ada satu lagi ya Bapak dan Ibu. 2-3 sampan berlabuh, Cantik. berlabuhnya di Payakumbuh. Cakep. Cakep. Mari kita ikuti kajian subuh. Cakep. Semoga ilmu membuat jiwa kita teduh. Mantap. Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, waktu sudah menunjukkan pukul 5:03, acara akan kita mulai ya Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ateng atau Sumping Bu hadir Bu Pak Ateng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Wa alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Distipora Kabupaten Pangandaran, yang terhormat Kasih Ketenagaan PAUD dan PNF, Bapak Dodo Suhada MPD, yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Kecamatan Cijulang, Bapak Budi Ismail SPD, yang kami hormati Ketua PGRI Ranting beserta pengurus PGRI Kecamatan Cijulang, yang kami hormati Ketua K3S beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah sekecamatan Cijulang, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru hebat beserta kuliah subuh sekecamatan Cijulang yang berbahagia. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dapat berkumpul dan bertatap maya melalui virtual akun Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat beserta salam semoga di lebih besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para tabi'in tabi'atnya, dan semoga syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, perkenalkanlah nama saya Nur Aidah Musaropah dari SDN 3 Ciakar. Saya sebagai pembawa acara yang akan memandu acara dari awal sampai akhir. Namun sebelumnya mohon izin saya menyampaikan terlebih dahulu beberapa susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan, kemudian kegiatan inti siraman rohani, pembacaan doa, dan diakhiri dengan tutup. Pada Bapak Ateng dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. Recording in progress. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ateng Jailani SPD yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga memberikan keberkahan khususnya untuk dan umumnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dikasih PAUD dan PNF kepada yang terhormat Pak Suhada MPD. Dipersilahkan kepada Bapak Dodo Suhada MPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah saya bisa bergabung di acara kisah subuh di Kecamatan Kalipucang. Saya sangat berbahagia sekali dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya bahwa kisah subuh ini berangkat pertamanya dari Kecamatan Cijulang yang meminta izin kepada Pak Kadis, dan Pak Kadis merespon sangat baik sekali untuk mewajibkan semua ranting PGRI kecamatan untuk melakukan sesuai dengan apa
yang diizinkan oleh Kecamatan Cijulang. Terima kasih ya kepada semuanya, guru-guru, kepala sekolah yang ada di Kecamatan Cijulang. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, bahwa kita sebagai guru, pengajar, kepala sekolah sesuai dengan amanat dari Pak Kepala Dinas, juga kemarin di Pelantikan Kuharcab, bahwa kita harus bisa membina generasi kita menjadi generasi yang Pancawaluya ya. Ada 5 dasar. Yang pertama cager, bager, yang ketiganya benar, keempat pinter, terakhir singer. Dan kita diharapkan bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita. Yang kedua, titip pesan dari Pak Kadis bahwa kita harus bisa mengawal Pangandaran Melekat ya, dengan mengawal kegiatan pendidikan karakter, sehingga kita bisa mempersiapkan generasi emas di masa yang akan datang lebih baik lagi. Yang terakhir, bahwa BPK sudah datang ke Pangandaran dan sudah memeriksa. Kemarin itu sudah ada datang ke Disdikpora memeriksa Kasoknem, dan diharapkan Bapak Ibu semuanya bisa mempersiapkan data dan dokumen nanti yang dibutuhkan dalam pemeriksaan BPK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Kasih Ketenagaan PAUD dan PNF Bapak Dodo Suhada MPD. Terima kasih atas arahan dan juga motivasi yang diberikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dan kita perhatikan dan dapat kita laksanakan. Untuk acara selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita memasuki acara inti dari kegiatan kajian subuh ini berupa siraman rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Ismail SPDI dari SDN 1 Ciakar dengan tema menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Ini akan dipandu oleh moderator Bapak Dik-Dik Ganda Hermawan. Bagaimana Bapak Dik-Dik, apakah sudah siap, Bapak? Bapak Dik, apakah hadir di Zoom ini? Siap. Barusan nggak WA mati lampu Bu. Cijulang Mati jangan lampu. dapat Ya, Langsung dilanjut. Bapak lanjut saja. Iya. Ya. Untuk kegiatan tausiah, karena moderator langsung saja saya beri waktu kepada Bapak Ismail Saleh SPDI untuk menyampaikan tausiahnya sampai pukul 5.35. Kepada Bapak Ismail dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah,
Ramadan adalah bulan suci, bulan ampunan untuk mendapatkan keberkahan maksimal. Kita tidak hanya dituntut membersihkan diri kita dari dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga membersihkan hati dari noda permusuhan antara sesama manusia. Sekali lagi kita merasa berat untuk memaafkan. Ramadan dengan hati yang kotor akan mengakui kesalahan. Padahal nyambut Ramadan dengan hati yang kotor akan membuat ibadah kita terasa hambar. Maka marilah kita maafkanlah momentum di bulan Ramadan ini untuk saling memaafkan, memperbaiki hubungan yang erat dan mempererat silaturahmi kita. Sebagaimana firman Allah bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tadil ulul fadli minkum wasa'ati ayyu'u lil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal yasfahu ayyuhibbuna ayyagfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan atau lebih dari rezekinya di antara bersumpah akan memberi bantuan. Ulah nepika ngucap orang sumpah hayang merek bantuan, tapi bantuan eta teu ditepikeun. Mencek bahasa Sunda mah. Kepada obatnya orang aya di dia wal masakin, kepada orang miskin, wal muhajirin, dan kepada orang-orang yang sedang berhijrah di jalan Allah. Fisabilillah, muhajirin teh sanes berjalan sanes sok bingung. Muhajirin teh berjalan fisabilillah. Wala ta'fu, hendaklah mereka memanfaatkan, wal yasfahu, dan melapangkan dadanya. Ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum, apakah kamu tidak suka yagfirallahu, bahwa Allah lakum mengampuni kamu atau kita. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun dari segala apapun, dan Ar-Rahim maha pengampun kepada kita semua. Dari ayat tersebut, marilah kita buka halaman baru dengan memanfaatkan kesalahan saudara kita, teman kita, dan paling utama yang paling dekat terhadap kita adalah keluarga. Jadikanlah Ramadan ini sebagai madrasah untuk melembutkan hati kita, sehingga setiap detik yang kita lewati berubah pahala dan kedamaian. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah
menerima ampun kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadi kita sebagai insan yang bertakwa dan beramal soleh. Sekian saja uraian kata, mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Dengan ditutup, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ismail Saleh SPDI yang sudah menyampaikan tausiahnya yang sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu. Untuk kesempatan kali ini, bagi Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Mohon Bapak dan Ibu raise hand terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Bapak Imam Permana. Silakan Bapak. Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, ya kamerana awan pugo. Ya, bisa Bapak. Pada tumaros, ya alhamdulillahnya sampai mana begitu luar biasa. Saya akan menanyakan tentang menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan kan biasanya tradisi umat Islam itu menyambut Ramadan atau menyambut kedatangan tamu atau siapa saja kan ada peribahasa ahlan wa sahlan dan marhaban ya Ramadannya. Kunaon ari sumping na bulan Ramadan sok disambut ku marhaban ya Ramadan bukan ku ahlan wa sahlan gitu tah. Margi setiap tamu nu sumping biasanya sok disambut ku ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Tapi ketika datangnya bulan Ramadan bet disebat marhaban ya Ramadan gitu. Sakitu mohon mangga tur nuhun. Ya, terima kasih kepada Bapak Imam Permana yang menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana Bapak Ismail, apakah langsung dijawab saja atau pertanyaan berikutnya ditampung dulu Bapak? Ditampung lah teh. Ditampung dulu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, Ibu Ati Syaidah dari TK. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Pada hari ini yang akan saya tanyakan itu kan tadi menyambut Ramadan atau bulan puasa dengan hati yang bersih gitu ya Pak. Bagaimana sih Pak caranya usaha kita agar hati kita selalu bersih gitu? Karena sebenarnya jasad ataupun badan kita bisa saja mungkin kita bisa tersenyum, mungkin saja kita bisa biasa aja, tapi terkadang betul berlainan dengan hati kita gini Pak. Tetap bagaimana agar kita istiqomah membersihkan hati ataupun menjaga hati kita agar tetap istiqomah berhusnudon ataupun berhati yang baik dan suci gitu, bersih gitu Pak, dengan pikiran yang kotor ataupun penuh dengan penyakit-penyakit hati. Itu aja mungkin Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Ati yang telah menyampaikan pertanyaannya. Untuk ada satu lagi ya, boleh Bapak Andi Sukmayadi. Masih ada waktu satu lagi. Disilakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melontarkan pertanyaannya. Baik, langsung saja kepada Bapak Ismail untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Imam. Tadi terkait dengan menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Ketika kita menyambut Ramadan, biasanya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Bukan Ahmad wa Ahlan wa sahlan. oh iya, seperti itu. Bisa langsung dijawab oleh Bapak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ucapan Bapak Syekh Imam mengatakan tentang perbedaan antara ahlan wasah, mengucap ahlan wasahlan itu di bulan Ramadan boleh atau baik. Menggunakan istilah atau menyambut Ramadan juga baik juga. Jadi ucapan itu ahlan wasahlan itu tenanaon sami keneh gitu. Nu penting bulan Ramadan teh nyambutna teh dengan hati kita yang bersih gitu. Itu tepat malah di abdi mah itu mata Imam. Bagaimana Bapak Imam atau Bapak Ibu yang lain apa dipersilakan yang ingin menambahkan? Abdi Bu. Ya boleh Bapak Ketua, enggak? Abdi kantor nguping dina pangawasannya. Janten hari Ramadan mah kunaon marhaban ya Ramadan. Janten kaetana khusus gitunya. Jadi spesial ya. Tapi pami ahlan wasahlan mah jadi lebih ke urang ya kepada manusia gitunya. Tamu biasa ayeuna mah Ramadan mah tamu khusus, tamu spesial ti Allah. Itu panginten. Baik, terima kasih kepada Pak Budi selaku Ketua PGRI Cabang. Bagi Bapak Ibu yang lain mungkin ada lagi yang ingin menambahkan jawaban, disilakan. Izin menambahkan Ya boleh. moderator. Ya mangga Bapak Erik Saipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izin menambahkan ya pertanyaan dari Al Ustadz Al Imam. Tadi pertanyaannya kenapa ya menyambut Ramadan itu dengan ucapan marhaban ya Ramadan, bukan dengan kalimat ahlan wa sahlan ya Ramadan. Padahal keduanya juga memiliki makna yang sama, akan tetapi secara tatanan bahasa Arab di sini ada perbedaan ya. Untuk marhaban ya Ramadan sendiri, itu kata marhaban berasal dari kata rahib ataupun memiliki makna yang luas, lapang. Artinya bukan hanya sekedar selamat datang ya, tetapi kami menyambutmu dengan hati yang lapang, penuh kesiapan dan penuh kebahagiaan. Jadi di sini ucapan marhaban ya Ramadan seolah-olah kita ini berkata, wahai Ramadan, kami menyambutmu dengan hati yang terbuka, dengan penuh kerinduan ataupun dengan kesiapan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini ya. Jadi ucapan ini lebih menggambarkan kerinduan, kemudian kesiapan rohani kita, kemudian juga penghormatan terhadap bulan suci yang akan kita raih berbagai amalan-amalan di bulan itu. Kemudian yang kedua dari makna ahlan wa sahlan, itu ahlan kan berarti keluarga, ahli. Kemudian sahlan itu kemudahan. Maka secara makna ahlan wa sahlan di sini adalah itu seperti makna kamu anggap seperti keluarga sendiri dan juga engkau mendapatkan kemudahan. Ini juga ucapan yang sangat baik, namun lebih umum digunakan untuk menyambut tamu biasa saja dalam percakapan sehari-hari ya. Jadi keluarga. Tidak sepopuler dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Oleh karena itu, karena Ramadan bukan hanya sekedar tamu biasa, maka ia juga adalah bulan penuh ampunan seperti yang tadi disampaikan oleh
pemateri yaitu bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dan rahmat. Maka di sini umat Islam lebih memilih ungkapan yang menunjukkan kerinduannya, lebih menunjukkan kesiapan hatinya untuk menyambut bulan itu, bukan hanya sekedar ucapan formal penyambutan saja, akan tetapi melainkan dengan menunjukkan kerinduan yang luas, yang dalam ya. Karena Ramadan itu adalah ada yang mengatakan syahrut tarbiyah ya, ataupun bulan di mana kita dididik ya selama Ramadan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ucapan itu boleh ya, kita mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan ataupun dengan kalimat marhaban ya Ramadan, tidak ada yang salah. Namun kalimat marhaban ya Ramadan itu menurut pendapat kami ya, itu lebih tepat dan lebih dalam maknanya, karena menggambarkan kelapangan hati, kemudian juga keluapan kegembiraan kita, kerinduan, bahkan kesiapan kita untuk melaksanakan beribadah yang penuh di dalamnya dengan amalan-amalan ataupun pahala yang kita raih. Itu barangkali mohon izin. Terima kasih moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eri, luar biasa sekali Bapak, sangat memberikan pencerahan untuk kita semua. Bagaimana Bapak Imam, apakah sudah puas Bapak? Ya, Atau ada terima Bapak kasih. Ibu yang lain yang ingin menambahkan? Terima Atau- kasih, Ya, Erik. sudah cukup. Ya, untuk pertanyaan pertama ya, jadi tadi bahwa untuk marhaban ya Ramadan dan ahlan wa sahlan itu sebenarnya sama-sama bentuk penyambutan ya, tetapi karena di bulan suci ini merupakan bulan yang spesial begitu, jadi lebih kepada mengucapkan marhaban ya Ramadan. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Ati Syaidah terkait dengan bagaimana caranya usaha agar hati kita tetap bersih. Terkadang hati kita itu berlainan begitu, masih bagaimana caranya supaya hati kita tetap berhusnudon seperti itu. Untuk Bapak narasumber, Bapak Ismail mungkin bisa langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi dari yang kedua dari Bu Ati, bagaimana caranya usaha agar hati kita menjadi bersih. Ada di sini ada, kalau nggak salah, ada keterangan ada sampai ke 7 caranya supaya hati kita bersih. Yang pertama itu kita itu memperbanyak tobat dan istighfar bersih minimal 100 kali dalam sehari. Mohon ampunan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar dari ucapan saja, dari hati. Yang kedua, ikhlas dalam setiap amal atau perbuatan kita. Yang ketiga, memanfaatkan orang lain, sepertinya mendoakan orang yang menyakiti kita, ulah kalah dibalas, boga namun aya nu keheul kalah silih keheul, tapi diusahakan dengan cara lapang lah, atau dengan cara ikhlas kita memaafkannya. Ingat bahwa kita juga sering salah kepada orang lain. Pilih tenang daripada membalas. Memaafkan bukan berarti lemah, tapi kita itu menjadi kuat dalam hati kita. Hindari iri dan dengki, seperti ucapkanlah barokallah. Jadi semoga Allah memberkahi. Terus dari anu ka-5 memperbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an. Genapna berkumpul dengan orang-orang soleh seperti sekarang ini. Lingkungan kita itu sangat mempengaruhi dalam hati kita. Ulah kalah loba kumaha ke bulan puasa, ulah kalah memperbanyak
gibah teh anu ngobrolkeun batur tah eta. Jadi anu terakhirna muhasabah atau introspeksi diri kita. Jadi sebelum tidur itu kita tanyakan pada diri kita sendiri, atau sebelum tidur diusahakan kita itu membaca minimal lah kulhu palak dinas, ayat kursi, atau eta ben ubabari ulah nu hese-hese. Jadi tanda-tandanya dalam hati itu mudah memanfaatkan, tidak mudah tersinggung, yang deui senang melihat orang lain bahagia, tenang meski dalam ujian. Jadi membersihkan hati kita itu langsung sempurna, tapi terus berusaha. Yang penting konsisten meski sedikit. Mungkin begitu Bu, kalau nggak salah, mudah-mudahan ya. Kalau ada yang mau menambahkan ya silakan. Silakan Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin menambahkan jawaban dari Bapak Ismail. Mangga. Tidak ada. Bagaimana Ibu Atih? Ya, terima kasih Pak. Oh, tadi teh yang itu memanfaatkan atau memaafkan Pak maksudnya? Memaafkan Bu, bukan memanfaatkan. Maaf. Iya. Atur nuhun Pak, jazakallah. Masuk balelo gini Bu, abi hese itu biasa bahasa Indonesia mah. Bu, maklum di leuweung. Ya baik. Ternuhun. Dilanjut ya Bapak dan Ibu, kalau tidak ada yang menambahkan lagi untuk pertanyaan yang ketiga dari Bapak Andi Sukmayadi tadi terkait dengan unggahan bahagia katanya. Bisa langsung dijawab oleh Bapak Ismail. Mangga, terkait dengan menyalahartikan makan di siang hari waktu munggahan. Bismillahirrahmanirrahim. Munggahan. Tradisi munggahan ini diarti katakan berasal dari kata bahasa urang atau urang Sunda, dari kata unggah yang berarti naik atau meningkat. Nah, maknanya secara filosofi adalah meningkatkan keimanan kita, atau yang terusnya meningkatkan kesiapan diri. Jadi naik ke derajat yang tadinya rendah menjadi tinggi, atau naik ke derajat yang lebih baik sebelum bulan Ramadan. Maka tradisi munggahan ini seperti di daerah wilayah umum malah di urang di dia dinucaket nyaeta berkumpul bersama keluarga, makan bersama, botram lamun cek bahasa Sunda nama merenan. Jadi dina munggahan eta teh saling memaafkan, aya deui sok teten tadi abi mah sok aya rutin. Jadi sebelum menyambut Ramadan teh ziarah kubur atau membersihkan tempat makam. Lain membersihkan tempat makam teh makamna diratakeun, tapi sampah-sampahna dibersihkan. Jadi bersilaturahmi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membersihkan hati kita dan mempererat hubungan sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, jadi munggahan di dieu teh berarti persiapan diri kita secara lahiriah dan batin untuk menyambut bulan Ramadan dengan semangat meningkatkan kualitas iman kita dengan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Begitu mungkin Pak Andi. Kumaha Pak?
Kinten-kintena. Ya, terima kasih kepada Bapak Subhanallah. Ustadz Ismail dan juga Bapak Andi. Bagaimana Bapak? Apakah sudah puas atau ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan? Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak. Tok ngadeg-deg ya lu tinggal Baik Bapak dan Ibu, karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 5.42 untuk sesi tanya jawab dicukupkan sekian, hanya 3 orang penanya saja Bapak dan Ibu. Nanti bisa langsung menghubungi Pak Ustadz Ismail saja di lain waktu ya Bapak dan Ibu jika ada berbagai pertanyaan lain. Dan untuk kesimpulannya pada kesempatan kali ini tadi terkait dengan tema Ramadan dengan hati yang bersih, bahwa kita dalam rangka menyambut Ramadan itu harus tentunya dengan hati kita harus bersih dan hati kita tidak boleh kotor. Artinya jika hati kita kotor itu akan terasa hambar tadi kata Bapak Ustadz. Kemudian terkait dengan menyambut Ramadan, karena Ramadan itu adalah bulan yang spesial, maka kita harus menyambutnya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati kita. Kita harus mengistimewakan di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan segala amalan-amalan kita yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita Amin. mendapatkan keberkahan dan juga pahala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Asep Abdul Khabir SHI dari SDN 3 Ciakar. Pada Bapak Asep dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal mauti wa rahmatan ingzal mauti wa maghfiratan ba'dal mauti. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma jal khaira umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu khairu ayyami yawmal. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika min ghalabatud daini wa qahrur rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamul mursalin bi barakatil ummil Qur'an. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Abdul Khabir SHI yang sudah memimpin doa. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, tiba saatnya kita sudah berada di penghujung acara. Bapak dan Ibu, mari kita tutup acara kajian subuh ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Mohon izin sebelum ditutup dengan pantun terlebih dahulu. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu As. Sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Pak Topik menjahit kopiah dijahit beludru yang utuh.
Wabillahi taufiq Jaga. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.